jangan kita berpikir hasil dulu, tapi silakan belajar dulu. Yang namanya belajar kadang-kadang yang pasti sering jatuh bangun, mungkin tidak mesti usaha langsung sukses, tapi mungkin juga pernah gagal. Tapi dari kegagalan mohon nanti mungkin anak-anak muda itu bisa belajar, mungkin dicari solusinya, dicari penyebabnya apa. Mudah-mudahan kalau sudah ketemu nanti mudah-mudahan bisa lebih sukses usahanya di belakangan gitu, nggih. Halo dulurku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur Om Jon Ngaritan dimanapun panjenengan berada. Salam ngarit, salam saya esek dari Blitar Utara. Dulur, pada kesempatan di video kali ini Om Jon berkunjung ke kandang sapi milik Bapak Murdiono, dimana saat ini ada 4 ekor sapi di kandang ini, lur. Dimana untuk keempat-empatnya itu berjenis simental, dulurku. Untuk lebih lengkapnya mengenai informasi sapi-sapi yang ada di sini, kita langsung saja menemui Bapak Murdiono-nya, dulurku. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini mohon maaf Om Jon mengganggu waktu Bapak ini, Pak. Beternak sapi itu sejak kapan, Pak? Beternak sapi saya mulai awal 2020 ini. Awal Jadi, 2020 ini. Jadi semula saya hanya dulu kan seneng hobi dengan lembu, tapi karena ya belum sempat mungkin buat tempat dan sebagainya. Nah, kebetulan waktu saya ke Jogja itu, saya ke rumah anak saya, kemudian saya sedang buka YouTube itu, kemudian ada unggahan sapi itu, yang kebetulan di sana di rumahnya Bapak Priyo itu dulu. Dan kemudian saya sempatkan untuk lihat, jadi hanya ingin lihat itu ke tempat Pak Priyo itu sana. Ternyata setelah sampai di sana saya seneng melihat sapi. Ada 3 sapi, jadi 3 sapi, yang 2 itu ada tanduknya, yang 1 tidak begitu. Terus saya tertarik, kemudian saya beli. Nah, waktu itu memang saya belum punya kandang, jadi saya belum punya kandang. Setelah saya beli, saya titip, jadi titip di sana sampai saya saya matur. Pokoknya saya titipkan dulu, saya beli tapi saya titipkan dulu sampai saya selesai bikin kandang gitu. Kemudian setelah saya beli, saya pulang kemudian saya buat kandang yang ada gitu. Akhirnya ya setelah kandangnya jadi, kemudian saya ngontak kepada Pak Priyo untuk bisa diantar ke sini ke Blitar gitu. Ya kebetulan sambil menunggu, yang saya belinya pertama itu 3. Nah, saya buka-buka itu ternyata di sana ada 1 jenis lembu lagi, yaitu lembu yang kebetulan ini dugul ini. Ya, dugul ini. Kemudian sekalian itu saya beli, jadi saya beli 4. Jadi waktu itu 4, dan memang saya beli pertama memang bukan untuk bisnis, jadi saya beli memang untuk hobi dulu. Hobi saya pakai untuk istilahnya demen-demenan, kelangenan lah, mungkin kelangenan begitu. Sehingga ya sampai saat ini. Jadi saya barangkali nanti mungkin kalau dari hobi itu mungkin bisa menghasilkan mungkin untuk bisnis dan sebagainya, barangkali nanti mungkin mau mengarah ke sana. Jadi sementara ini masih untuk bisnis kelangenan begitu. Kalau saya sudah pulang dari kerja, kemudian melihat lembu itu mungkin ya
untuk mengurangi stres lah, mungkin begitu nggih. Ya. Saya kira itu Mas Bang. Jadi untuk saat ini Bapak Murdiono ini beternak sapi itu istilahnya sebagai hobi, kemudian sebagai hiburan itu Pak ya? Iya betul itu. Terus nggih. Pak, ini kalau boleh tahu Bapak Murdiono sendiri ini untuk pekerjaannya apa Pak? Kebetulan saya jadi guru itu nggih. Jadi guru, jadi saya sebagai guru di SMA Sutojayan gitu nggih. Mungkin apakah dulu itu Pak Murdiono itu juga sudah pernah berternak atau mungkin dari orang tuanya dulu peternak gitu Pak? Iya, ya, betul. Jadi memang peternak itu mungkin sudah memang kecil, saya dulu pernah itu mungkin masih sekolah dulu SMA pernah itu bantu orang tua. Setelah saya di Blitar, ini saya juga pernah piara lembu itu waktu itu hanya satu. Jadi karena tempat saya itu hanya mepet, jadi saya punya hanya lahan berapa ya 2 meter kali 3 meter kalau nggak salah itu. Kemudian saya bikin untuk kandang begitu. Maka saya piara satu. Setelah itu dulu kalau nggak salah waktu itu pas mau jual terus harga turun itu yang harganya anjlok itu dulu itu okay. Akhirnya saya jual karena saya kesulitan untuk cari makan ternaknya itu. Jadi setelah itu saya jual, kemudian saya berhenti juga karena di sekolah juga sibuk gitu, sehingga sampai mulai lagi mungkin saat ini mungkin tahun 2020 itu baru mulai lagi gitu nggih. Jadi sambil untuk itu tadi untuk mengurangi stres gitu nggih. Berarti untuk sapi-sapi di sini ini dulu masuk kandang ini awal tahun 2020 Pak. Ya. Berarti masih sekitar 10 bulanan di sini Pak ya? Iya itu sekitar 10 bulan. Terus ini untuk pembuatan kandang ini sendiri dulu dengan kapasitas 4 ekor, kemudian untuk tempat penyimpanan pakan ini dulu habis biaya berapa Pak? Saya nggak lupa ya, uang dulu sudah pokoknya saya punya uang gitu, kemudian ngundang tukang gitu ya kira-kira loh, mungkin perkiraan saja kira-kira saya buat kandang ini kira-kira ya habis sekitar 15-an atau mungkin ya 15-an. Itu mulai dari lantai sampai atapnya ini Pak ya? Iya. Ini untuk atapnya pakai gavalum Pak ya? Gavalum, iya ini atapnya balkalum. Jadi rencana saya sebetulnya bukan 4, mungkin rencana saya ini ya sebenarnya kan saya mau piara 8 gitu, ternyata baru 4 sudah kesel duitnya juga untuk jadi sementara baru ini aja lah mungkin ya, nanti mungkin kalau agak longgar lagi mungkin bisa kita tambah, mungkin kita kembangkan. Sama itu tadi mungkin kalau bisa nanti mungkin untuk ya bisnis, kalau dari hobi mungkin sudah ya menguasai bagaimana teknik makan, bagaimana dan sebagainya, baru itu mungkin kita kembangkan nanti mungkin untuk ke depan mungkin untuk tambahan penghasilan barangkali itu mungkin. Terus untuk sapi di sini sistem pakannya itu pakai hijauan atau bagaimana Pak? Saya sementara ini ya, jadi yang utama saya pakai itu combor. Jadi di combor saya pakai konsentrat itu, sama saya kasih itu ampasnya ketela itu, jadi gamblong, tapi gamblong yang sudah sudah pakan itu, jadi gamblong kering lah itu, gamblong kering. Kemudian saya tambah dengan kalau tulisannya jenjet begitu, saya taruh itu jenjet itu, jadi 1 hari 2 kali. Kemudian di sela-sela itu ya untuk camilannya itu saya kasih jerami nggih. Kemudian kalau hijauannya itu Pak? Hijauannya hanya kolo-kolo Mas Yohan ini. Jadi sebenarnya saya kan punya lahan ini. Jadi kolo-kolo mungkin kalau misalnya 1 minggu kadang saya kasih 2 kali itu sore hari. Jadi habis di combor itu mungkin saya kasih hijauan itu mungkin ya seminggu 2 kali itu. Ya, mungkin kalau jumlahnya ini sudah agak tua banyak itu biasanya akan saya potong, kemudian saya buat silase itu. Saya buat silase sehingga mungkin bisa bertahan agak lama gitu nggih. Jadi agak lama ya, nanti mungkin kita berikan pakanan di sini lagi gitu nggih. Terus Pak, ini selama di kandang 10 bulan ini untuk sapi-sapi di sini apakah sudah diberikan untuk obat cacing hati itu Pak? Sudah. Kalau obat cacing hati itu sudah saya berikan biasanya 1 bulan sekali saya kasih itu. Jadi saya pakai yang serbuk. Oh, pakai yang serbuk. Yang serbuk itu.
1 bulan sekali, termasuk ini mungkin sudah waktunya mulai. Biasanya itu saya lihat kalau ini mata aja kayak begini, ini sudah banyak biasanya itu nanti saya kasih itu terus kering biasanya itu kering. Jadi apa ada hubungannya saya juga tidak tahu lah, itu biasanya pokok sudah gitu saya kasih itu 1 hari 2 hari kering itu biasanya sudah ya. Terus ini Pak, selama 10 bulan yang sudah dijalani ini, apakah dalam beternak sapi ini sudah pernah menemui kendala, Pak? Kendalanya kalau sebetulnya hanya hubungannya dengan lingkungan, saya hanya membuang kotorannya biasanya jangan itu lagi namanya lembu kadang-kadang kan mesti kotorannya banyak lah itu Jadi kalau kendara penyakit dan sebagainya sementara ini kok belum ada, yang mudah-mudahan nanti tidak ada lah. Ya mudah-mudahan nggak ada Pak ya. Mudah-mudahan tidak ada itu Jadi belum pernah saya mungkin menemui kendala gitu ya. Cuma itu tadi mungkin karena lingkungan dan bau. Ya mungkin bau ya alhamdulillah sampai saat ini mungkin tidak bau gitu. Ini monggo. Menurut saya itu tidak bau itu tapi ya cuma apa ya istilahnya mumbrus banyak itu mungkin yang belum bisa saya mungkin mencari solusi untuk menyelesaikan gimana itu nanti mungkin Berarti di sini untuk sistem pengolahan limbahnya Pak ya, yang belum bisa karena memang lingkupnya ini dekat dengan pemukiman Pak ya. Iya. Nah ini tapi kalau di kandang ini saya rasa untuk baunya itu ndak bau itu Pak. Iya. Itu ndak bau. Mungkin ada resep khusus Pak untuk menghilangkan bau ini. Yang tadi mungkin sebelum saya sampaikan, jadi di dalam comboran itu tadi, jadi waktu nyombor itu airnya yang pakai untuk ngudet itu saya tambahi dengan probiotik Mas, itu probiotik yang saya bikin sendiri itu. Jadi probiotik itu dulu yang saya bikin itu bahannya dari kates mateng itu. Jadi satu step itu kates mateng, kates yang itu satu buah itu kemudian saya blender ditambah dengan ragi, ditambah dengan apa namanya itu yang diminum apa itu? Yogurt itu. Yogurtnya 3, raginya 3, kemudian ditambah dengan air kelapanya 1,5 liter, kemudian ditambah lagi dengan temulawak. Nah, temulawaknya diparut kemudian dilembutkan lah itu, dilembutkan itu kemudian kita aduk jadi satu, kita tambah dengan tetes. Jadi tetes kemudian kita fermentasi. Nah, setelah jadi maka dari cairan itu nanti saya campurkan di comboran itu tadi, di comboran sehingga untuk mengurangi bau kotoran itu. Berarti untuk probiotiknya itu nanti hasilnya setelah difermentasi itu dalam bentuk cair Pak? Cair ya, dalam bentuk cair. Ini contohnya ini. Yang kita bisa lihat Pak ya? Bisa ini. Ini. Nah ini lur, kita mau coba lihat untuk probiotik ya. Ini jadi dari hasil probiotik ini ya kayak ini hasilnya. Oh juga hampir seperti tetes ya, hampir tetes ya. Hampir sama kayak molase Pak ya? Iya sama dengan itu, hampir kayak itu. Tapi kalau molase kan murni dari ampas tebu itu, mungkin kalau ini sudah saya campuri dengan itu tadi, ada temulawak, mungkin ada macam-macam itu tadi bahan tadi. Terus kemudian untuk comborannya tadi kita bisa melihat apa aja Pak? Comborannya tadi ini, jadi ini dari ini dari konsentrat, kemudian saya tambah ini apa? Ini apa sih? Genjet. Ini genjet dari jagung ya ini yang masih ada sedikit campuran kemudian saya tambah lagi dengan ini, dengan apa, ini gamblong, jadi gamblong, kemudian saya kasih garam sedikit. Nah ini untuk sapi bakalan sebesar ini mungkin ini untuk berat kira-kira sekitar 50-an Pak ya, sampai 600-an mungkin Pak ya. Mungkin ya. Ini untuk sehari comborannya itu habis berapa ini Pak?
Kalau biasanya saya pakai ini pakai ini mas, pakai apa ininya. Jadi saya nggak nimbang gitu makanya ya. Pakai ininya 5, ininya apa? Ininya 5. 5 begini nih ya, 5 ini 5. Kemudian ini saya kasih 3. Kemudian ininya saya kasih 2 sendok, 2 ya itu satu kali. Itu untuk resep 1 kali combor. Kali combor itu, oke. Nah, Jadi ini. kalau di kilo saya juga nggak pernah ngitung ya itu. Nah, terus ini Pak, mungkin ada pesan khususnya buat para peternak pemula dan peternak muda yang baru merintis usaha sapi, itu ada pesannya Pak? Ya pesan saya, mungkin anak-anak muda mungkin kan bisa usaha dari rumah dengan mungkin peternak sapi itu mungkin, tetapi sebelum apa ya menekuni usaha ternak sapi, mohon belajar dulu pada beliau-beliau mungkin yang sudah berhasil untuk melaksanakan ternak sapi, sehingga nanti mungkin anak-anak muda itu mungkin bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, tidak hanya mengandalkan harus cari pekerjaan, mungkin mohon maaf mungkin di tempat lain, sehingga kalau bisa menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri, sehingga akan lebih baik. Barangkali nanti mungkin dengan bisa menciptakan lapangan kerja itu kan mungkin bisa memberi peluang pekerja pada temannya yang belum dapat kerja dan sebagainya itu mungkin, sehingga nanti mungkin katakanlah di masing-masing daerah itu tidak harus mereka harus keluar daerah, tapi mungkin di daerahnya sendiri bisa berkembang, mungkin bisa menyediakan, ikut menyumbang penyediaan, mungkin kalau nanti sistemnya penggemukan mungkin bisa untuk disumbangkan daging kepada masyarakat, mungkin pemerintah yang memerlukan di dalam proses penyediaan daging, atau mungkin untuk perkembangbiakan untuk apa namanya branding, itu untuk branding, sehingga nanti mungkin kan itu bisa dipakai usaha. Yang penting jangan kita berpikir hasil dulu, tapi silakan belajar dulu. Yang namanya belajar kadang-kadang yang pasti sering jatuh bangun, mungkin tidak mesti usaha langsung sukses, tapi mungkin juga pernah gagal. Tapi dari kegagalan mohon nanti mungkin anak-anak muda itu bisa belajar, mungkin dicari solusinya, dicari penyebabnya apa. Mudah-mudahan kalau sudah ketemu nanti mudah-mudahan bisa lebih sukses usahanya di belakangan gitu, nggih. Ini Pak, terima kasih banyak. Ini tadi Om John sudah diizinkan untuk mampir ke sini. Ini saya doakan semoga untuk peternakan sapinya ini los ndak rewel, kemudian juga nanti bisa berkembang, suatu saat bisa dari hobi bisa menjadi bisnis itu Pak ya. Amin. Nah ini amin, sebelumnya terima kasih banyak Pak nggih. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.